Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Wah, Ibu sangat senang sekali bertemu dengan Reva. Reva, bagaimana kabarnya? Sudah baik, Bu. Kalau Ibu boleh tahu, kenapa kabarnya tidak baik? Entahlah, Bu, saya sangat merasa bingung dan sedih. Ibu memahami apa yang kamu rasakan. Namun, apakah perasaan tidak enak atau yang mengganggu perasaan kamu itu bisa Reva ceritakan pada Ibu? Ya, Bu, saya pikir juga begitu. Bisakah Reva jelaskan? Ya, Bu, saya dengan senang hati menceritakan ini. Tapi mohon dirahasiakan kepada siapapun karena ini adalah masalah pribadi saya. Kalau begitu, Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Reva. Di sini Reva bisa bercerita tentang semua yang Reva rasakan, karena semuanya akan dijaga kerahasiaannya. Jadi, Reva bisa bercerita dengan leluasa dan tenang. Ya, Bu, begini, Bu. Saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang. Apalagi ketika saya presentasi di depan kelas. Lalu bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku. Bisakah Reva menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang Reva rasakan? Saya gemetar ketika tampil di depan kelas, Bu. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari dosen. Padahal saya hanya menjawabnya dan dari tempat duduk, tetapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika dosen mengajar di kelas. Bisakah Reva mencontohkan ketika Reva tampil di depan kelas? Bisa, Bu. Selanjutnya, apa yang Reva lakukan ketika Reva merasa tidak percaya diri dalam kelas? Saya hanya diam saja, Bu, daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Jangan hebat. Apakah dengan cara demikian Reva merasa senang dan nyaman di kelas? Tidak, Bu. Mungkin Reva berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Iya, Bu. Saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu harus yang saya kerjakan dengan sempurna walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu juga yang membuat saya seperti ini. Kalau begitu, apakah masalah kamu tentang bagaimana Reva bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup? Ya, Bu. Dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas. Ya, bagus sekali Reva sudah memahami masalah yang Reva alami, yaitu bagaimana Reva bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dosen. Ya, Bu, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya saya sulit sekali. Bagus sekali keinginan Reva. Ibu sangat senang sekali mendengarnya. Lalu, apakah Reva sudah punya cara untuk mengatasi masalah Reva tentang tidak percaya diri presentasi dan gugup menjawab pertanyaan dosen? Saya masih bingung, Bu. Apa yang membuat Reva merasa bingung? Saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan dosen atau ketika presentasi. Saya takut nanti saya ditertawakan oleh semua teman-teman. Apakah Reva sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya belum, Bu. Jika mencobanya saja Reva belum, lalu kenapa Reva bisa berpikir negatif seperti itu? Nah, itu yang saya tidak mengerti, Bu. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik, Bu, agar saya merasa percaya diri presentasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dosen. Baiklah, apa kira-kira rencanamu sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan, Bu. Bagus, Reva sudah tahu apa yang harus Reva lakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaan kamu setelah kita berdiskusi?
Atau apakah kesimpulan Reva? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini, Bu. Setelah melakukan konseling sekitar beberapa menit, jadi kesimpulannya adalah pertama, Reva akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan Reva presentasikan. Kedua, Reva akan berpenampilan rapi sehingga Reva akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum presentasi. Apakah Reva yakin akan melakukan itu? Iya, Bu, saya yakin, Bu. Apakah masih ada yang ingin Reva sampaikan? Tidak, Bu, saya cukup. Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini dan saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Anda untuk menceritakan masalah Anda kepada saya. Sama-sama, Bu, saya juga mengucapkan terima kasih, Bu. Baik Reva, saya tutup ya.